maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Jadikanlah Ramadan pada tahun ini Ramadan terbaik bagi kami ya Allah. Ya Allah, tapi jika memang Engkau menginginkan, jika ajal menjemput kami, jadikanlah kematian yang husnul khatimah. Jadikanlah kematian yang husnul khatimah. Jadikanlah kematian yang husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah dan ringankanlah siksaan kubur kami ya Allah. Mudahkanlah siksaan kubur kami ya Allah. Mudahkanlah siksaan kubur ya Allah. Berikanlah ketakutan kepada kami ya Allah, seperti kami takut kepada corona ini ya Allah, agar kami terhindar dari siksaan kubur-Mu ya Allah. Kami takut dengan siksaan kubur ya Allah. Kami takut dengan pertanyaan munkar dan nakir ya Allah. Tak ada yang tersembunyi ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah pertanyaan-pertanyaan untuk kami ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semuanya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Karena subscribe itu gratis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi kataba 'alal mu'minina as-siyam fi shahri ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada hari ini masih memberikan beberapa nikmat untuk kita. Nikmat panjang umur, dan tentunya nikmat yang paling kita dambakan adalah nikmat masih sempat melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Karena hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di negeri kita, di negeri Indonesia yang tercinta, begitu banyak saudara-saudara kita yang berada di Jawa dan sebagainya yang menginginkan melaksanakan salat Idul Fitri, tetapi karena wabah virus corona akhirnya mereka memilih salat Idul Fitri di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala patut kita syukuri hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah rahmatan lil alamin, khatamul anbiya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita ke arah jalan kebenaran dalam naungan cahaya dinul Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Baru saja kita laksanakan rukuk dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gunakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekadar gerak bibir tanpa makna, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, izinkanlah kami selaku khatib melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, mengajak pada hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih mengajak kepada diri kami pribadi. Mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala
dan menjauhi segala larangannya. Hari ini mari kita campakkan jauh sifat keangkuhan, kesombongan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, apapun jabatan kita, kedudukan kita, kita sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perkasanya kita masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dilingkupi suasana yang cerah dan kegembiraan. Pada siapapun yang telah merasa berhasil melewati ujian dan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui pendidikan Ramadan, melalui ujian ibadah Syawal yang paripurna, yang bukan sekedar hanya menahan lapar dan hausnya saja, tetapi sekaligus mengendalikan hawa nafsu yang bisa membuat tercorengnya ibadah Syawal yang kita laksanakan. Tetapi perlu diingat bahwa Ramadan bukan hanya sekadar pekerjaan atau pelaksanaan ibadah saumnya saja. Ibadah Ramadan juga diperkuat dengan amaliyah yang lebih lain, baik sholat sunnah tarawihnya, tilawah dan tadarusnya, serta indahnya berbagi dengan sesama, sehingga membuat ibadah Ramadan menjadi semakin lengkap hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jemaah sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pada tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan ditimpa wabah penyakit virus corona. Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita, memberikan cobaan keimanan kepada kita. Tetapi yakinlah, hanya hamba Allah yang bersabar yang lulus dari ujian Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, "Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah mereka gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita renungi ayat ini, kita fahami hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memang memberikan cobaan dan ujian di dalam setiap kehidupan manusia. Dan di dalam ayat ini cobaan yang pertama adalah dengan sedikit ketakutan hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian wabah virus corona hampir merata di seluruh dunia hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua, tidak ada yang tidak takut dengan virus corona ini, takut tertular hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita semua memakai pelindung, memakai masker, jaga jarak, bahkan untuk sekedar bersilaturahim berjabat tangan pun dilarang hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita menjaga agar kita tidak tertular dengan penyakit ini. Adalah sebuah ikhtiar dan usaha kita agar kita tidak tertular bahkan dengan sebuah kematian hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ketakutan kita terhadap virus corona. Luar biasa ketaatan kita kepada para pemimpin kita. Luar biasa ketaatan kita kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah. Tetapi seandainya rasa ketakutan itu, rasa ketaatan itu kita terhadap corona, kita lebih takut terhadap maksiat dan dosa yang kita lakukan. Sudah pernahkah kita menyiapkan diri untuk melindungi diri kita, untuk memberikan masker kepada diri kita, untuk tidak berbohong, untuk tidak berbuat riba, untuk tidak berzina, untuk tidak merampas hak-hak orang lain? Ataukah justru kita hanya takut kepada corona, tidak takut dengan dosa-dosa dan kemaksiatan kita lakukan hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Virus corona memang sangat luar biasa, membuat kita menjaga diri hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita melindungi diri. Satu pertanyaan, apakah kita sudah melindungi diri kita dari siksaan kubur? Apakah kita sudah melindungi diri daripada
siksa neraka jahanam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini, setelah Ramadan ini berlalu, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah diuji dengan ketakutan, kita juga akan diuji dengan kekurangan harta yang dimuliakan Allah, kelaparan. Hari-hari ini begitu banyak saudara-saudara kita dimanapun berada, begitu banyak kekurangan harta dan lapar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami menghimbau kepada kita semua, ketika kita memiliki sedikit hasil yang lebih, mari kita simpan baik-baik padi kita, bawang kita, umbi kayu kita dan sebagainya. Karena insya Allah mudah-mudahan hanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada kelaparan yang berpanjangan, tapi untuk menjaga-jaga hanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Idul Fitri yang berarti sama artinya kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan yang memiliki suasana yang sangat khas dan tak akan pernah kita menemui suasana yang demikian itu kecuali hanya di bulan Ramadan. Sehingga wajar bagi mereka yang berada dalam membuat kebaikan, maka ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan ini, sama artinya mereka merasa ditinggalkan oleh kebaikan yang banyak. Ditinggalkan oleh bulan Ramadan harusnya jangan membuat kita gembira, karena belum tentu kita akan mendapatinya di tahun yang akan datang. Padahal boleh jadi kita adalah orang-orang yang gagal dalam menggunakan kesempatan di bulan Ramadan pada tahun ini. Hal ini bisa kita lihat dengan semakin bertambah buruknya perilaku dan akhlak kita, semakin lemahnya kita dalam beribadah, semakin lemahnya dan menahan amarah, semakin lemahnya menahan diri dari menyakiti orang lain, semakin lemahnya dalam menghargai orang lain, semakin lemahnya sikap menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, semakin lemahnya kita dari memperbaiki silaturahim baik dengan saudara maupun dengan tetangga. Kegagalan demi kegagalan dalam menggunakan kesempatan setiap bulan Ramadan harusnya membuat kita menyadari betapa bergelimangnya diri dari dosa dan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak akan bersedih seandainya Allah Subhanahu wa taala membukakan catatan-catatan amalan kita selama bulan Ramadan dari tahun ke tahun. Ternyata kita tidak beranjak dari angka standar puasa, yaitu senilai lapar dan hausnya saja, dan pahala yang lainnya lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban saja. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wajar saja hanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jika para salafus saleh selalu menangisi akan perginya bulan Ramadan, menangisi ketidakmampuannya dalam memanfaatkan yang maksimal bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Lalu bagaimana dengan kita? Wallahu a'lam bishawab. Berbicara tentang kesucian fitrah, maka rangkaian ibadah Ramadan seyogianya membuat kita meraih kesucian fitrah itu. Karena itu, agar memperoleh kesucian fitrah tersebut, maka beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mari kita memperbaiki kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sadarilah oleh kita, bahwa tanpa kekuasaan kehendak Allah, kita adalah bukan siapa-siapa. Apa sih yang kita banggakan dan sombongkan pada diri kita ini? Kalau segala sesuatunya tak berarti apapun, jika Allah menurunkan kasih dan sayangnya kepada kita, memperbaiki hubungan dengan Allah adalah solusi terbaik jika ingin menjadi hamba yang kembali kepada fitrahnya. Menjadi hubungan dengan Allah adalah dengan senantiasa melakukan ibadah yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dan di dalam Al-Quran Al-Karim surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Ridha Allah, ridha walidain, dan kemurkaan Allah adalah terletak pada kemurkaan orang tua. Kenapa kemurkaan hidup kita akan tercabut dari seseorang? Karena boleh jadi ia tak pernah berharap ataupun meminta keridhaan dari orang tuanya. Keridhaan orang tua menjadi pembuka jalan agar keridhaan Allah bisa didapatkan. Berapa kali sih
Subhanahu wa taala. Ibu yang telah mengandung kita, orang tua telah membesarkan kita. Mudah-mudahan pada hari ini orang tua kita masih hidup, mereka mencintai kita hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang berbakti pada kedua orang tua kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kembali kepada fitrah kesucian yang ketiga adalah memperbaiki hubungan dengan tetangga. Dalam hubungan sosial, tetangga adalah saudara terdekat kita. Jadi tanpa mereka, hidup kita tak akan bisa berjalan dengan mulus. Makanya Islam sangat menaruh perhatian terhadap tetangga. Rasul menyatakan kalau akan dianggap sebagai orang mukmin apabila tetangganya aman dari lisan dan tangannya. Artinya ketika kita menyakiti tetangga dengan lisan dan tangan kita, maka tidak akan dianggap sebagai seorang mukmin. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperbaiki hubungan dengan saudara, baik saudara yang saudara ataupun dengan saudara yang seagama. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Rugi sekali seandainya hal itu terjadi pada diri kita. Gara-gara persoalan sepele, persoalan yang tidak penting, membuat seseorang memutuskan hubungan dengan saudaranya yang lain. Jadi dalam Islam, meskipun kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, tidak lantas menjadikan alasan kita untuk memutuskan silaturahim. Islam menginginkan bahwa kesucian fitrah seseorang berawal dari hatinya yang bersih. Meskipun kezaliman itu menimpa diri oleh orang-orang yang bersabar, maka hanya kesabaran yang kezaliman itu adalah yang lebih utama dari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari paparan tersebut jelaslah buat kita agar meraih kesucian fitrah tidaklah dengan mudah. Perlu usaha keras dan kesungguhan. Semoga Allah mudahkan langkah-langkah kita agar bisa merealisasikan hal-hal tersebut di atas, agar kesucian fitrah bukan hanya sekedar dambaan namun merupakan kenyataan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami mengakhiri khutbah ini, izinkanlah kami untuk memberikan wasiat kepada pertama adalah kaum ibu dan para istri. Kepada para wanita, jagalah aurat kalian. Jagalah aurat kalian, jagalah aurat kalian. Jangan membuat keonaran. Jagalah harta suami kalian, jagalah harta suami kalian, jagalah anak-anak kalian, jagalah harta suami bila ditinggalkan oleh suami. Dan ketika suami datang dari tempat yang jauh, istri yang soleha adalah istri yang selalu membuat suaminya tersenyum. Sudahkah ibu-ibu dan para wanita membuat selalu tersenyum ketika bertemu dengan bapak-bapak dan para suami? Hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pesan kepada para suami atau bapak-bapak. Mari kita sebagai bapak-bapak jadilah imam yang baik di dalam rumah tangga kita. Jadilah teladan bagi orang-orang, jadilah teladan bagi keluarga. Jagalah diri dan keluarga dari siksaan api neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ini yang berturut-turut adalah buat anak-anak. Hari ini kita yang merasa sebagai anak-anak, alhamdulillah masih hidup orang tuanya, ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pulang dari Idul Fitri ini, kita datangi orang tua kita hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Idul Fitri inilah waktu yang tepat bagi kita untuk meraih kedua tangannya yang sudah nampak keriput di mata usia hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rengkulah tubuhnya, peluklah mereka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciumlah tangannya yang dulu berkeadaan kuat mengasuh kita, namun sekarang mereka sudah lemah hadirin yang dimuliakan Allah. Seraya bersimpuh minta maaf kepadanya, bahkan sujudlah di kakinya, terutama untuk ibu, karena di telapak kaki ibu ada surga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah keridhaan dan keikhlasan orang tua untuk bekal hidup kita, dan marilah kita berdoa agar ia selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka tetap terjaga iman dan Islamnya, dan ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi hamba yang husnul khotimah dan kita diberikan ketabahan dalam menghadapinya. Tetapi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kedua orang tua kita pada saat ini telah meninggal
meninggalkan kita. Mari kita ziarah kuburnya. Mari kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang selalu mendoakan kedua orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentunya marilah kita meraih Idul Fitri ini dengan penuh kebajikan. Orang-orang yang lulus Ramadan adalah orang-orang yang senantiasa tetap membaca Al-Quran. Orang-orang yang lulus Ramadan adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat wajib dan tetap memenuhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang gagal Ramadannya adalah ketika selesai Ramadan maka selesailah membaca Al-Quran, maka selesailah berangkat ke masjid, maka selesailah berbagi. Itulah tanda-tanda orang-orang yang gagal Ramadannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima Ramadan kita, dan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wah ya kadiyal hajat. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa anak-anak kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa ulama-ulama kami, ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tuntunlah tangan kami untuk selalu mengambil hal yang halal. Tuntunlah kaki kami untuk selalu melangkah pada masjid-Mu. Tuntunlah mata kami untuk selalu menatap pada kebaikan dan ayat-ayat-Mu. Tuntunlah telinga kami untuk selalu mendengarkan kebaikan. Tuntunlah lisan kami untuk selalu berzikir dan beristighfar, selalu membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Tuntunlah akal kami selalu mengalahkan hawa nafsu kami. Tuntunlah hati kami untuk selalu istiqamah dan merindukan indahnya beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa, lindungilah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari wabah virus corona ini ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari virus corona ini ya Allah. Ya Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, yang Maha Agung, yang Maha Besar, Allahu Akbar. Hancurkanlah virus corona ini ya Allah, hancurkanlah virus corona ini ya Allah, hancurkanlah virus corona ini ya Allah. Angkatlah virus ini ya Allah, angkatlah virus ini ya Allah, angkatlah virus ini ya Allah. Lenyapkanlah wabah virus corona dari muka bumi ini ya Allah, lenyapkanlah wabah virus corona ini dari muka bumi ya Allah, lenyapkanlah wabah virus corona ini dari muka bumi ini ya Allah, agar kami dapat merasakan ketenangan dan keusuhan beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesabaran pada saudara-saudara kami dan keluarga kami yang tertimpa musibah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sembuhkanlah saudara-saudara dan keluarga kami yang pada saat ini sedang sakit dan terbaring lemah dimanapun ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pertemukanlah kami dengan Ramadan tahun yang akan datang ya Allah. Pertemukanlah kami dengan Ramadan tahun yang akan datang ya Allah. Pertemukanlah kami dengan Ramadan yang tahun yang akan datang ya Allah. Kami rindu dengan Ramadan ya Allah. Kami rindu dengan Ramadan ya Allah. Kami rindu dengan Ramadan ya Allah. Kami rindu dengan tarawih ya Allah. Kami rindu dengan tarawih ya Allah. Kami rindu dengan tarawih ya Allah. Kami rindu dengan sahur-Mu ya Allah. Kami rindu dengan sahur yang penuh berkah ya Allah. Kami rindu dengan sahur-Mu ya Allah. Kami rindu dengan nikmatnya pada saat kami berbuka puasa ya Allah. Kami rindu dengan nikmatnya pada saat kami berbuka puasa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jika memang Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kami, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah.
bagaimana semua amal ibadah kami ya Allah. Jadikan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan terbaik bagi kami ya Allah. Ya Allah, dan jika memang Engkau menginginkan, jika ajal menjemput kami, jadikanlah kematian yang husnul khatimah. Jadikanlah kematian yang husnul khatimah. Jadikanlah kematian yang husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah dan ringankanlah siksaan kubur kami ya Allah. Mudahkanlah siksaan kubur kami ya Allah. Mudahkanlah siksaan kubur ya Allah. Berikanlah ketakutan kepada kami ya Allah, seperti kami takut kepada corona ini ya Allah, agar kami terhindar dari siksaan kuburmu ya Allah. Kami takut dengan siksaan kubur ya Allah. Kami takut dengan pertanyaan munkar dan nakir ya Allah. Tak ada yang tersembunyi ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah pertanyaan-pertanyaan untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika pada saat nanti kami dibangkitkan di yaumul hisab, mudahkanlah hari perhitungan untuk kami ya Allah. Mudahkanlah hari perhitungan untuk kami ya Allah. Mudahkanlah hari perhitungan kami ya Allah, agar kami dapat menerima amal kebaikan kami dengan tangan kami ya Allah. Dengan tangan kami ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, yang pada akhirnya masukkanlah kami dalam surga ya Allah. Masukkanlah kami dalam surga ya Allah. Masukkanlah kami dalam surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah sisa umur kami menjadi sisa umur yang Engkau rahmati, sisa umur yang Engkau ridhoi, dan sisa umur yang Engkau berkahi. Ya Allah ya Rahman Rahim, terimalah doa-doa kami ya Allah. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة من العيد والفائزين. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.